Oke teman-teman, selamat datang di kelompok 2. Nah ini bersama dengan saya sendiri, Melky, dan di sini sebelah saya ada teman saya, Vincent. Iya. Dan di sini Afan. Afan ya. Jadi tadi itu kami habis dari kos aku kan, lumayan jauh nggak Bang? Jauh banget. Lumayan. Lumayan sih dong. kayak aku sih jadi pun biasa. Oh iya, jadi udah biasa keliling di sini tuh. Ya udah biasa, udah lama kita kan Dekat ya. Padahal kalau menurut aku itu lumayan dari ya. kampus ini. Lumayan, Dari itu. kos teman-teman aku yang lain, kos aku tuh lumayan jauh berarti itu. Iya. Iya sih. Jauh lah. Bagus nggak Mas? Bagus banget itu, gila. Berapa tuh? Oh sorry, Per bulan. itu mahal banget itu. Oke, tapi orang-orangnya baik-baik aja. Baik, yang diwawancara juga baik. Itu itu orang-orang di situ tuh semuanya rata-rata dari Kalimantan. Karena kan aku orang Kalimantan kan. Oh, iya. Kalimantan Barat, bahkan semuanya tuh orang Kalimantan Barat gitu. Iya. Iya. Ada anak di sini. Apa? Ada anak di sini. Anak FH. Iya. Aku sendiri. Yang lainnya kebanyakan itu dari Fakultas Pertanian tuh di sini. Ah. Iya. Nanti ya. Ya, kalau teman yang kita wawancarai tadi dia dari Viskom. Oke. Enak sih jadi makanan yang baik ya. Oh, baik banget ya. banget, gila. Kopinya enak. Enak. Kurang manis. Kurang manis ya, betul. Ada pahit gitu. Itu maco tau, Americano. Oh, iya emang iya. Oke, jadi teman-teman, tadi kami wawancarai satu teman aku di kos. Iya. Jadi kasusnya ini menarik teman-teman. Tentunya berkaitan dengan benda ya, Betul. hak kepemilikan dan penguasaan. Iya. Nah, ceritain dong Sen. Nah, jadi ini ceritanya guys, ada dua orang ya yang akan kita sebut si A dan juga si B. Nah, jadi si A ini guys sudah menyelesaikan kuliahnya di Salatiga tentunya. Jadi aku kurang tahu ya, karena si B juga itu tidak bilang lah Ya. kenapa alasan kalau si A ini meninggalkan motor atau bisa dibilang mengintipkan motor kepada si B yang diwawancarai tadi. Iya. Jadi intinya itu gimana? Ada satu orang A, Iya, si anggaplah A. si A menitipkan motor kepada si B karena dia sudah lulus kuliah dan dia Iya. kembali ke kampung halamannya dan Iya. berjanji akan balik lagi untuk ngambil motor itu. Betul, katanya mau diambil balik lagi. Tapi sampai sekarang itu belum ada kejelasan. Iya. Udah 1 tahun lebih. 1 tahun lebih. 1 tahun lebih ya. Tapi si B itu nggak diam aja sebenarnya. Dia itu berusaha untuk menghubungi si A. Masih komunikasi lagi. Iya, komunikasi. Tetapi si A itu ya dengan jawaban ketidakjelasan. Kayak ya udah pakai aja dulu. Pakai aja dulu, Iya, pakai aja sampai dulu. sekarang kalau nggak salah udah berbulan-bulan lah nggak ada komunikasi. Si A juga nggak mau menghubungi si B menanyakan kondisi motor dan lain-lain. Kayak nggak ada yang Kayak udah nggak peduli gitu ya. Iya, kayaknya berarti gitu ya. Tapi ya pakai aja gitu. Si B berarti si B dong yang merawat motor itu. Oh iya jelas si B itu udah pokoknya servis dan lain-lain itu semua itu ditanggung oleh B menggunakan uang pribadinya si B. Oh iya berarti si B udah keluar biaya ya dong. Iya udah keluar biaya. Hmm. Lumayan kan ya tadi. Tapi si B enak juga sih nggak perlu beli motor. Iya tapi itulah untungnya ya nggak usah mengeluarkan uang lebih lah. Iya. Nah, tanggapan dari Bang Apan nih gimana nih terkait dengan kasus ini secara hukum ya Bang? Ya. Hukum gimana nih? Nah, tadi diceritakan Pak Vincent juga, hal itu sebenarnya termasuk dalam basic namanya basic. Apa? Karena basic itu ada 2 unsur yang pertama. Bentar Bang, basic itu apa? Tolong dijelasin dulu. Nah, basic itu adalah ketika dia itu memiliki penguasaan atas barang dan dia untuk memiliki barang tersebut. Nah, basic itu adalah sebenarnya itu diadakan di dalam KUH Perdata pasal 592 kalau dia itu untuk melindungi seseorang yang memiliki hak untuk dikasih penguasaan. Nah, basic itu ada memiliki 2 unsur. Yang pertama adalah korpus, yaitu dia itu memiliki hak penguasaan. Jadi dia Menguasai si B itu si B menguasai motor tersebut kan terpenuhi lah masyarakat. Kedua ada animus itu niat untuk memiliki. Nah, tadi aku juga dengar dari cerita ya temannya Pak Melky, dia itu kayak merasa udah terlalu lama gitu
Iya. udah terlalu lama nggak ada kejelasan. Nggak jelas gitu ya. Oh iya, dia tadi kayak ngomong kayak ya udah, dia pun nggak peduli, aku pakai baik aja, Iya. aku anggap aja motorku sendiri. Nah betul, itu udah ada dia untuk memiliki ya. Iya. Berarti itu udah disebut basic sebenarnya. Hmm. Nah, yang menarik adalah ketika kita coba ambil contoh kasus pencuri sebenarnya. Pencuri itu ketika dia mencuri motor misal, dia itu udah ada niat untuk memiliki, yang pertama animus sudah terpenuhi. Yang kedua korpus ya, korpusnya itu tadi menguasai motor tersebut. Nah itu kan pencuri kan. Apakah itu disebut basic? Itu disebut basic juga. Tetapi apakah itu dilindungi secara hukum? Enggak. Nah dia itu bisa digugat sebenarnya kalau pencuri itu. Nah yang menarik itu basic itu diciptakan untuk semisal seperti ini. Si A itu mempunyai penguasaan atas tanah semisal tanah. Nah tiba-tiba ada seorang B yang mengusir si A, padahal si A itu memiliki hak penguasaan. Nah si A itu disebut basic juga. Nah si basic itu tugasnya melindungi si A itu tadi gitu. Jadi seperti itu. Nah jadi kalau dalam kasus ini si B itu termasuk basic karena dia pertama dia menguasai benda tersebut, kedua dia memiliki niat untuk memiliki. Berarti si B itu tadi jelas basic ya kalau menurut abang. Oh oke. Tapi sebelum lebih jauh nih kita analisis dulu hukum benda. Ya, Oke, kita analisis dulu hukum bendanya itu apa ya. Oke. Misalnya klasifikasi benda itu seperti apa. Itu tolong ngejelasin dong Bang Vincent. Jadi untuk klasifikasi bendanya ya, jadi motor itu kan sebuah benda bergerak ya. Jadi dapat kita simpulkan bahwa motor itu merupakan benda bergerak karena hak-haknya itu bisa berpindah-pindah sesuai dengan cara hukum atau sesuai dengan cara saya yang diajarkan hukum lah. Gitu. Jadi haknya itu dapat berpindah, makanya motor itu dapat kita kategorikan sebagai benda bergerak. Gitu. Selanjutnya apa lagi itu? Untuk hak milik ya, kita akan membahas hak milik ya. Di sini hak milik itu dapat kita ketahui bahwa motor itu, sepeda motor itu dikuasai oleh si B. Oke, dikuasai si B. Apakah kita dapat bilang bahwa motor itu dimiliki oleh si B? Jawabannya tidak. Tidak. Ya, karena surat-surat motor itu walaupun dikuasai si motornya dikuasai oleh si B, tapi surat-surat atau administrasi motor itu masih berada di tangan si A, dibawa ke kampung halamannya atau daerahnya. Berarti ini antara pemilik dan penguasa itu dua konsep yang berbeda. Iya, dua konsep yang berbeda. Jadi bisa jadi dia menguasai tapi belum tentu dia pemilik. Iya, dia bukan pemilik karena secara administrasi atau surat-surat itu masih ada atau berada di tangan si A. Si A. Oh iya, berarti si B tadi hanyalah penguasa saja. Dia bukan pemilik Iya, jadi sah si dari. pemilik tetap si A. Tetapi dia memiliki niat untuk memiliki, makanya dia disebut dengan basic. Iya. Oh iya. Nah kembali lagi nih ke Bang Afan. Jadi kira-kira potensi apa yang bisa terjadi nih? potensi sengketa. Masalah hukum yang bisa terjadi dari kasus ini. Ini menarik ya, karena potensinya adalah ketika si B itu udah terlalu nyaman, nyaman motor si A. Dia memiliki argumen bahwa dia itu udah merawat pakai uang pribadi dia, udah dipakai sama dia, pas betul tidak ada kejelasan. Dia nggak ada motor juga, mumpung ada motor kalau orang Jawa aji mumpung ya kan. Nah itu ketika si B itu udah memiliki dasar-dasar tersebut, si A itu pas ingin menuntut balik motor tersebut, itu si B ini nggak mau. Nah si A, antara A dan B itu saling menuntut haknya masing-masing. Iya. Itu adalah potensinya ya. Oh, jadi kayak misalnya si A tidak datang mau ambil motornya, terus si B bilang, waduh aku udah keluar biaya nih, lah ganti dong uangku, atau enggak motor ini langsung kasih aku aja kan udah dipakai kan, udah diurus juga semuanya. Potensi yang bisa terjadi itu ya. Potensi sengketa ya. Oke, memang agak bahaya sih kalau kayak gini. Kalau kita tuh nggak paham antara beda penguasa dengan pemilik, bahaya bisa terjadi konflik kayak gitu ya. Jadi kita lain kan, ini motornya si B ya, pinjamnya kayak gitu ya, bukan kan?
Iya benar. Parah lagi misalnya kalau si B tiba-tiba jual tuh barang, Guys. itu kasus yang berbeda lagi gitu. Iya. Oke. Jadi 3 juta nggak ada surat-suratnya nggak apa-apa. Nah, aman kan? Iya itu kayak mana itu Tapi ya ini jadi pembelajaran lah untuk kita semua ya. Pentingnya memahami antara bedanya penguasa dan pemilik. Sehingga tidak ada lah resiko-resiko konflik yang seperti ini. Ada potensinya ya. Jadi jelas ya teman-teman dari kasus yang kami analisis ini, yang kami dapatkan di kos aku tadi, jelas bahwa si A dan si B adalah dua orang yang berbeda di situ perannya. Si B dia penguasa, si A dia pemilik yang asli. Dan bukan berarti karena si B yang menguasai saat itu, tapi si A malah hak benda itu malah kepada si B. Tapi tetap ya pemilik asli adalah tetap si A dan si B hanyalah sebagai orang yang menguasai benda, meminjam lah istilahnya itu ya. Jadi tidak ada hak bagi si B untuk memiliki atau mengklaim bahwa itu tuh milik dia sepenuhnya. Betul gitu. Dan ini menjadi pembelajaran bagi kita semua, jangan sampai nanti kita begitu karena kita menguasai sesuatu lalu kita ingin memilikinya lalu kita klaim padahal secara hukum masih sah itu tuh milik orang lain ya seperti Ya, itu. jangan. Oke. Mungkin ada yang perlu disampaikan, tidak ada? Cukup sih. Pesan-pesan mungkin bagi teman-teman kita aman lah ya. Aman lah, kita semua ini. Oke. Terima kasih teman-teman. Inilah kami kelompok 2. Kami tadi sudah bersusah-susah payah mencari informasi mengenai tugas kami ini ya. Untung ada ya. Terima kasih. Semoga apa yang sudah kami sampaikan bisa bermanfaat bagi teman-teman semua untuk edukasi saja secara utuh ya. Iya, mungkin untuk terakhirnya makasih juga untuk si Abang B ya yang udah sarapan ya. Kalau abang B menonton video ini ya terima kasih sebenarnya. Iya, makasih. Sudah berbagi cerita yang dapat ini Bantu kami lah. mengedukasi kami ya. Bagi makanan juga. Iya, itu yang Makanan penting ya. Thank you. Oke, terima kasih. Oke, Terima kasih kepada Bang Vincent Iya. dan juga Bang Alvan. Ya sekian acara kami, podcast singkat kami. Terima kasih. Sampai jumpa di lain berikutnya. Ya.